Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Maya Asriana, Ibu dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi PGSD semester 7. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi ini anak-anak? Sudah. Baiklah. Karena suasana lagi seperti ini, kita wajib menjaga kesehatan kita ya anak-anak. Iya, Bu. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa kalau saat keluar rumah selalu memakai masker. Walaupun kita belajarnya seperti ini, harus tetap semangat ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Materinya itu tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Apa kalian tahu hak dan kewajiban kita di masyarakat, anak-anak? Nggak tahu, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apakah kita semua membutuhkan air bersih? Tidak, Ibu. Loh, kenapa jawabannya tidak, anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Saya nggak tahu, Ibu. Nah, begitunya anak-anak, di depan sini Ibu sudah membawakan kalian alat peraga, yaitu air bersih dan air kotor. Air bersih ini biasanya digunakan untuk kita minum, untuk kita mandi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apakah kita semua membutuhkan air bersih, anak-anak? Tidak, Ibu. Mengapa tidak, anak-anak? Ada yang tahu kenapa tidak? Saya nggak tahu, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu ya. Di sini Ibu membawakan kalian alat peraga, yaitu Ibu akan menunjukkan air kotor dan air yang bersih. Nah, biasanya air bersih ini merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia. Contohnya saja, air bersih itu bisa digunakan untuk mencuci, memasak, mandi, dan lain-lain. Sedangkan air kotor ini biasanya itu tidak bisa digunakan untuk apa-apa, anak-anak. Air kotor ini kalau kita gunakan bisa menyebabkan kita sakit perut, terus bisa, dan rasa airnya itu tidak enak, anak-anak. Begitulah perbedaan antara air bersih dan air kotor. Dan air bersih itu biasanya digunakan oleh semua manusia untuk kebutuhannya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kayak mencuci, memasak, mandi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya ke kalian, apakah kita berhak mendapatkan air bersih, anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin tanya ke kalian, apakah kita berhak untuk mendapatkan air bersih, anak-anak? Perlu, Ibu. Ya, perlu. Benar sekali, Lili. Air bersih, kita sebagai manusia itu perlu mendapatkan air bersih. Karena apa? Kita sangat membutuhkannya. Karena air bersih itu berguna untuk kita. Contohnya saja, kita minum, pasti kan harus menggunakan apa, anak-anak? Tadi yang Ibu jelaskan? Air bersih, Bu. Iya, air bersih, seperti kayak kita minum, mandi, memasak, itu kan harus menggunakan air bersih. Tidak mungkin kan kita menggunakan air kotor seperti ini. Air kotor seperti ini tidak layak untuk digunakan apa, anak-anak? Tidak layak untuk digunakan untuk apa? Untuk masak, Ibu. Iya, untuk masak, untuk minum, untuk mandi. Karena apa? Warnanya saja sudah kotor dan mungkin rasanya itu tidak enak kan, anak-anak. Jadi air kotor itu tidak baik untuk digunakan untuk apa, anak-anak? Untuk makan, untuk Ya. minum, untuk mandi, Ibu. Iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang manfaat air bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Tadi kan seperti apa tadi, anak-anak? Contohnya seperti untuk mencuci, untuk minum, untuk Masak, mandi. Ibu. Iya, betul sekali, masak. Nah, selain itu, air juga bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya saja seperti padi. Padi itu kan membutuhkan air untuk
untuk dia tumbuh subur. Kalau padi tidak ada air, kita kan tidak bisa untuk menanam padi anak-anak. Tidak mungkin kita menanam padi tanpa adanya air. Jadi kesimpulannya, manusia atau makhluk hidup lainnya itu membutuhkan apa anak-anak? Air, Ibu. Iya, kayak ibaratnya kayak hewan-hewan yang lainnya pasti kan kayak membutuhkan air juga kayak gitu untuk dirinya sendiri. Nah anak-anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang hak kita untuk mendapatkan air bersih. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hak. Anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan hak? Hak kita sebagai manusia itu. Enggak, Bu. Nah, oke, ibu akan menjelaskan apa itu hak. Hak adalah suatu hal mutlak oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung diri masing-masing. Misalnya hak kita untuk berpendapat misalnya di depan umum, hak kita untuk mendapatkan perlindungan misalnya kalau dalam keadaan kita terancam, misalnya kayak ada pencuri terus kita melaporkan pencuri itu ke hak yang berwajib seperti polisi. Terus pencuri itu mengancam kita, jadinya kita perlu mendapatkan hak perlindungan supaya kita menjadi aman, Bu. Iya, pintar sekali anak-anak. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan menggunakan air itu harus sesuai kebutuhan untuk diri kita sendiri dan menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Kalau kita membuang-buang air, tidak menghemat air, itu tidak Baik. Iya, jadi kalau saat kita mandi, sebaiknya kita harus menutup keran supaya tidak Membajir. Jadi kita memanfaatkan air dengan Baik. Iya, selanjutnya tidak mencemari air dengan limbah. Contohnya kita mencemari air dengan limbah itu contohnya seperti yang ada di sungai-sungai itu anak-anak. Ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan di Sungai, Bu. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan ibu tentang apa anak-anak? Tentang hak dan kewajiban kita terhadap pemanfaatan air. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu sudah membuatkan soal untuk kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Ibu, tugasnya banyak atau sedikit? sedikit aja, pokoknya kalian bisa jawabnya ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan membacakan kalian tugas yang ibu akan kasihkan ke kalian. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Nomor 2, tuliskan apa perbedaan antara hak dan kewajiban. Nomor 3, tuliskan 2 contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menurutmu apa yang akan terjadi jika seorang tidak melaksanakan kewajiban? Nah, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.